Server Lira. Oke dah, nggak apa-apa di cloud. Baik, teman-teman, kita tadi sudah di sama-sama saya sudah ngirim. Tadi kan ada usul. Katanya usulnya itu adalah pembahasannya jangan ngelebar kemana-mana. Judulnya kan gitu ya. Jangan ngelebar kemana-mana, cukup di materi pokok. Ya kalau saya sih enak-enak aja. Saya enak-enak aja. nggak nggak harus mikir FR yang kemarin dan lain sebagainya, enak sih. Tapi secara materi yang dari kesehatan umumnya, sifatnya yang masih umum, materi umumnya sudah saya penuhi, tinggal masuk ke apa ya, asuhan keperawatan komunitas, sama semuanya, maternitas anak jiwa komunitas. Kalau di D3 ditambah pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu ada banyak di D3. Mungkin nanti kita juga akan membahas, bukan akan lagi, harus dibahas ya. Dan kita masuk komunitas, komunitas itu masuk ke materi sesuai dengan materi pokok, maka kita akan bahas. Setuju? Dan materi-materinya sudah disimpan di materi pokok. Nanti kalau ada kekurangan-kekurangan, saya masukkan satu persatu, ya, tambahan-tambahannya. Ya, baik, nomor satu, silakan nomor satu. Nomor satu jawabannya apa? Dan di sini lihat teman-teman, payudara stadium 2B. Stadium 2B ke bawah itu harus sudah operasi, ya, operasi. Dan paliatif care itu kalau sudah tidak bisa dioperasi dan harus mengurangi rasa nyeri dan lain sebagainya. Nah, ini sudah stadium 2B. Maka apa yang harus dilakukan pasiennya atau apa yang harus kita lakukan pada pasien tersebut? Silakan jawaban nomor satu. Yuk, manajemen stres. Manajemen stres berarti kita lihat apa dulu, apa dulu, apa dulu. Berarti kita ventilasi dulu, mengidentifikasi perasaan cemasnya dulu, ya. Kita harus identifikasi dulu sampai mana kecemasannya, tingkat apa sudah panik atau berat atau dan lain sebagainya. Itu harus beda-beda. Kemudian nomor dua, ya, nomor dua teman-teman. Nomor dua, DHF. Jangan lupa DHF selalu keluar di ujian. DHF ini PR loh ya. DHF jawabannya adalah, Anda apa jawaban Anda? Nomor dua, tulis dua apa gitu ya. Nah, ini coba ada, coba cek datanya di sini nih. Datanya lapor. Berarti tadi sudah dijelaskan 3M plus. Tadi sudah dijelaskan ya, 3M plus tadi sudah dijelaskan kepada saudara-saudara semua. Sudah dijelaskan pada saudara-saudara semua. 3M, coba kaitkan dengan teori yang sudah tadi pagi kita bahas sama-sama. Jadi sudah dibahas. Coba dibaca ulang. Coba dibaca ulang. Datanya apa sih datanya? Mikirnya jangan kejauhan mikirnya. Coba datanya apa?
Datanya apa itu yang dibutuhkan sesuai dengan data yang ada. Gak kemana-mana. Advokasi itu terkait dengan penting atau enggaknya. Bahkan di Promkes kemarin sudah dibahas ya. Nih jawaban ini nih. Lu kok hilang? Sebentar ya hilang. Uy, hilang. Uy. Reopen. Nomor dua. Benar-benar barusan. Ah, hilang nggak ya teman-teman? Satu tadi identifikasi cemas. Satu. Ya. Kemudian nomor dua ini. Nomor tiga apa? Nomor tiga. Pasiennya cuci mandi terbiasa cuci mandi sungai, berarti PABS. Mana PABS? Bersih sehat dan sanitasi. Nih, PABS kan tadi. Kemudian nomor empat. Nomor empat. Nah ini ada di ini juga ya PABS di Kagus Sungai penyuluhan tentang BAB makanan kondisi kurang penghibah masyarakat tidak mampu menyediakan sumber air bersih. Intervensi komunitas yang tepat pada itu adalah kemitraan ya, kemitraan atau pemberdayaan kelompok. Kalau pemberdayaan dia nggak bisa. Ya kalau pemberdayaan masa juga nggak mampu, ini coba Pak, lihat. soalnya nggak muncul. Oh soalnya belum muncul. Bentar, Gelap, berapa? Pak, gelap. Oke, dah. Dah ya. Oke, clear clear. Pak, nomor 2, Pak. Tadi nggak kelihatan. Nomor dua dorong. Nomor dua ya. Tuh, saya kok sampai nggak kelihatan. Oke, nomor tiga. Nomor tiga, lihat Balai Pengobatan Puskesmas didapatkan peningkatan jumlah diare. Apa yang pertama kali ya penyuluhan. Nomor tiga. Nomor empat, lihat datanya. Nomor, balik lagi nomor dua ya. Coba lihat datanya. Laporan jentik. Ingat nih. Nih, 3M, ingat. Ini sudah ada jentiknya. Berarti nguras. Nguras dong. Logika sederhana itu nggak usah dipakai pusing. Oke, nomor 4. Mana dulu kalau membuat sebuah keputusan itu kita lihat dulu itu Windows 10 siapa namanya itu? Lihat dulu datanya yang mana yang mungkin dilakukan oleh kita ya dan memiliki dampak yang sesuai dengan program. Contoh misalnya kita kan tahu tuh ada 3M ya tadi sudah diajarin pagi-pagi. Nah, itu itu menjadi program. Jadi di komunitas itu tindakan yang pertama adalah bagaimana program dijalankan. Yang pertama kalau ada KLB, lakukan pertama kali KLB untuk mengatasi KLB. Yang kedua, program pemberantasan sampah itu programnya lebih kecil dibanding PHB apa dibanding 3M itu. Kemudian datanya, laporan petugas jentik terdapat larva di bak penampungan. Larva di bak penampungan berarti bak penampungannya karena kaitannya dengan DHF. Ya, kaitannya dengan DHF. Kalau advokasi itu kita memberikan nasihat beda dengan edukasi. Nasihat itu nanti
Kita sebagai namanya advokat. Beda dengan namanya edukasi. Harus bisa membedakan. Advokasi dan edukasi itu beda banget. Jadi pahami konteksnya dulu. Ya, pahami konteksnya, apa pilihannya. Contoh, advokasi bebas tembakau. Advokasi bebas tembakau itu atau bebas rokok itu lintas program, lintas sektor, beda dengan edukasi. Edukasi itu bisa langsung, one to one bisa, gitu kan. Itu juga harus dipahami. Kemudian nomor empat, coba nomor empat. Apa nomor empat? Nomor empat, lihat datanya dulu. Pasiennya tidak mampu menyediakan sumber air bersih dan zaman sehat. Gak bisa dong pakai pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah bagaimana dia bisa menolong dirinya sendiri. Lalu dia nggak mampu, maka kita mengambilnya adalah kemitraan. Kemitraan itu apa? Kita mencari mitra yang bisa membantu mereka. Nah, itu jadi jawabannya adalah kemitraan. Nah, ya. Nomor 5. Yuk, nomor 5. Silakan nomor 5. Nah, ini kemarin pernah muncul di penemuan kasus. Ada aktif, ada pasif. Ya, penemuan kasus aktif atau pasif. Jadi namanya case finder itu adalah penemuan kasus. Case finder merupakan pencegahan level apa? Sekunder, primer, atau tersier? Yuk, primer lagi. Case finding itu screening. Screening itu adalah bagian dari sekunder. Waduh, waduh. Gimana ini dunia persilatan kita? Screening itu adalah bagian dari primer, sekunder. Saya jadi primer. Ayo, jangan lupa. Nanti kalau di ujiannya, contoh-contoh adalah pencegahan sekunder. Wah, itu salah itu nanti contohnya kalau begitu. Oke, sudah dikasih tahu lah. Kemudian nomor 6. Nomor 6, ayo nomor 6. Nomor 6. Tentang perawatan diare pada anak. Mengatakan memilih memberikan ramuan jamu biji untuk mengatasi diare pada berikan pada anak. Sikap terbaik adalah, ini bukan transkultural nursing, bukan. Nah, berarti adalah ya, baik. Nomor 7. Nomor 7, ayo. Kita masih 7. Perawan menurunkan tinggi masyarakat Santung Bank Desa, Wensia survei menunjukkan mayoritas penduduk tukang kayu. Bekerja sebagai tukang kayu. Wensia survei loh. Orang merancang alat permainan untuk stimulus tumbuh kembang. Mebel kayu. Prinsip primer healthcare mendasari aktivitas perawat tersebut adalah teknologi tepat guna. Ya, tepat guna. Bukan tukang kayu Pak Jokowi ini, bukan. Kemudian 8, ayo 8. 8. Nomor 8. Puskesmas peningkatan kejadian campak. Hasil wawancara juga kadar bahwa ibu tidak mau mengimunisasikan takut anaknya panas imunisasi sudut makan. Berarti apa tindakan yang paling penting? Penyuluhan dulu ya. Penyuluhan. Penyuluhan lah. Karena banyak yang ini. Penyuluhan. Nomor 8. Nomor 9. Yuk. Nomor 9. 74% tidak diberikan ASI. Eksklusif.
Ibu mengatakan mereka merasa kasihan karena kalau anaknya tidur makanan tambahan karena mereka menggambar kalau diberi kasih saja tidak cukup akan kurus. Berarti risiko apa yang menjadi apa masalahnya? Apa masalah yang bersembilan adalah ini 10, 10, 10, 10. Kejadian demam berdarah tiap tahun berulang. Meminta kepada dia agar konsentrasi meningkat pemain Pogi, hasil lingkungan kota, perubahan kumuh, terlalu banyak genangan air, dan segarnya. Apa tindakan perawat yang paling tepat menyelesaikan? 3M, gotong royong pasiennya. Nah, ini baru pemberdayaan masyarakat ini. Pemberdayaan masyarakat. Nomor 10 baru. Masyarakat ngapain petugas itu nggak akan banyak. Masyarakat yang disuruh gotong royong, toh hanya tinggal bersih-bersih, rumahnya kumuh, gitu ya. 1 sampai 10 benar berapa? 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? Benar semua. Hah? Soalnya belum di-share. Kok belum di-share? Ini PR yang kemarin, kenapa belum di-share? Kan ini PR kemarin ini. Kemarin kan salah ada di nomor berapa? 12, 20 sampai 27 ya. Kemarin tidak sesuai, makanya saya lanjutkan dengan soal-soal ini dikasih PR. Nomor 11 ayo, nomor 11. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11 kita lihat. Perilaku cenderung beresiko benar. Eh, 12, 12. KTD. Nah, ini nih. Hasil pengajian polisi remaja 20% di antara remaja terus perempuan seks. Remajanya 20% ya. 32% pernah berhubungan seks, 19% menggunakan seks pranikah, kehamilan tidak diharapkan, kejadian tidak diharapkan. Lebih percaya teman dibanding orang tua untuk bercerita masalah pribadi. Apa data tambahan yang perlu dilakukan? Adalah apa yang harus dilakukan nih. Berarti pengetahuan terhadap cash flow-nya. Bagaimana pengetahuan tentang cash flow? Kemudian nomor 13. Hasil pengajian wilayah pelabuhan didapat 50% masyarakat mengalami menurut PMS ya. Secara rutin melakukan penyuluhan namun komunitas kurang responsif, sulit diajak komunikasi. Nah, diagnosa yang paling tepat nomor 12, 13. Nomor 13. Berarti tidak diajak komunikasi nih, cenderung berisiko ya. Cenderung berisiko. Nomor 14. Kemudian lansia DM 10% melakukan kontrol rutin. Nah, melakukan intervensi edukasi penyusunan mata gigi. 70% lebih tidak bekerja, tinggal bersama keluarga. Pengkajian lanjutannya apa? Berarti
tingkat pendidikan dan pengetahuan lansia. Ya, nomor 14. Nomor 15. Lingkungan kotor, kandang ternak, batuk pilek, berarti nomor 15. 15 silakan. Kemudian sistem buang limbah sembarangan, berarti ini yang bermasalah ada lingkungan. Kalau lingkungan berarti defisiensi kesehatan komunitas. Kemudian nomor 16. Nomor 16. Perawat puskesmas memegang tradisi anak balita tidak boleh imunisasi. Warga berasa menganggap pemberian vaksinasi tidak sesuai dengan agama karena mereka mendapat informasi tentang pembuatan vaksin dari hewan yang diharamkan. Intervensi apa? Intervensi tomatoga. Nomor 18. Pendekatan kepada kan ada diharamkan tuh kata-kata itu kaitannya dengan agama, maka pendekatannya adalah tokoh agama, ya. Kemudian nomor 17. Nomor 17. Posyandu jumlah balita 120 rutin datang hanya 50 bukan 54. 550 orang juga 120. 50%. Itu maksudnya tuh. Ini kan nempel nih harusnya persen ini 50%. Warganya jauh dari posyandu, kadar aktif hanya 2 orang. Sewawancara kadar tidak aktif mengatakan malas mengikuti pekerjaan karena mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Apa tindakannya? Berarti kita harus kadernya melakukan pelatihan posyandu. A ya. Nomor 18. 18 sering muncul nih kasusnya. Ke 6 bulan kalau sengaja masuk ke dua Ponjake sibuk sih tidak ada waktu ngurus pekerjaan. Nah, pasti harus memilih ketua yang baru. Etik, benar. Memberikan kebebasan disuruh memilih berarti adalah otonomi. Udah otonomi. Kebebasan untuk memilih. Nah, kemudian nomor 6. 19. 19. Pasien ISPA mengkonsumsi obat antibiotik yang diberitakan tanpa resep dokter. Berarti resistensi antibiotik. 20. Bu ber-DM mengatakan lebih nyaman memberikan ramuan tradisional dengan gula darah daripada puskesmas. Yang terbaik adalah penjelasan dulu lah tentang terapi DM pada lansia. Oke, nomor 1 sampai 20 benar berapa? Saya save dulu ya ini ya. Suka ada yang minta. Terus diminta. Satu bahas. Oke. Download dana berapa? Barusan paket 1 komunitas. Oh, paket 1 bahas. Oke, sip. Saya simpan di sini. Di sini. Sudah. Kok saya nggak bisa masuk? Siapa yang nggak bisa masuk? Baik. Benar berapa teman-teman? Ini apa nih? Coba dibaca ya, Kak. Materinya kemarin itu sudah bahas. Silakan dibaca materi ya. Manajemen itu terkait dengan sistem dari mulai perencanaan sampai controlling. Tapi kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, dia hanya gampangnya ya. Pemeliharaan itu terkait dengan bagaimana dia selama sakit itu memanage dirinya. Beda ya. Silakan cek ulang Kak di materi yang sudah saya berikan.
Kita masuk sesi selanjutnya, yaitu mana tadi? Gerontik ya? Soal gerontik. Soal gerontik dibahas nggak? Soal gerontik dibahas nggak? Nah katanya gerontik kan nggak ada ya? Gerontik nggak ada. Dari gitu mintanya. Sekarang. Nah, saya cek dulu ya, teman-teman. Nah, gerontik itu. Ini. Soal dan jawaban. Sebentar ya. Soal gerontik. Oh, ini. Yang gerontik sudah selesai teman-teman. Yang gerontik sudah selesai belum di ini dijawab sudah selesai. Gerontik kalau kita lihat di materi pokok nggak ada ya. Kalau di materi pokok nggak ada. Coba lihat cek materi pokok. Keluar juga nggak ada keluarga. Baik, nomor satu. Nomor satu. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah kelihatan? Nomor satu, silakan nomor satu. Sudah kelihatan? Suaranya kecil ya? Baru menjauh sih sayanya. Menjauh. Jawaban satu. Baik, nomor satu, silakan. Kita ada 30 soal. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu jawabannya. Coba lihat. Datanya adalah kanan perlu bantuan kebutuhan sehari-hari. Kelumpuhan atau tidak yang tepat. Ya, paling tepat adalah melatih pergerakan sendi. Rom ya. Rom. Oke. Tuh. Nomor dua. Ayo, dua. Mengalami diabetes kurang kering. Kering, terus bawah kulitnya kulit. Berarti kering, lotion tanpa pewangi ya lotion. Kering loh ya kulitnya. Kalau ada kalimat kata kering ya lotion aja. Kemudian nomor tiga, ayo nomor tiga. Meninggal sing lalu murung sedih, kulit kering. Paling tepat ventilasi. Ventilasi. Ventilasi berarti jawabannya adalah terkait dengan memberi kesempatan mengekspresikan diri. Ekspresikan diri dulu, ventilasi namanya. Ya, curhat. Ya, curhat. Nomor tiga. Nomor empat. Ngompol. Pastinya ngompol. Nah, pasti ada kata-kata ngompol. Sering ngompol belum sampai kamar mandi terutama pada malam hari. Ah, berarti gangguan eliminasi. Kenapa? Inkontinensia urin. Bisa ya. 4D. Lima. Lima. Kunjangan rumah terlansia, penurunan fungsi penglihatan, berjalan dengan tongkat, dan lain sebagainya. Nomor 5, berarti apa yang menjadi diagnosa perawatannya? Remang-remang dan lain sebagainya, resiko jatuh kayak gini. Kemudian nomor 6, seorang begini, sesak napas, auskultasi napas, redup, klaim bernapas, otot. Nah, kalau otot bantu napas, itu pola napas tuh. Sudah ada kuncinya nih, ini kunci nih. Alat bantu napas artinya pola napas tidak efektif. Nah, ini jawabannya. Baca materi pokok. Kemudian nomor 7, berapa beberapa tujuan dari perawatan gerontik kecuali ini teh. Ini contoh soal C1. Contoh soal C1 bukan HOTS tapi LOS. LOS order thinking skill. LOS.
Nah, gerontik adalah kecuali loh ya. Nah, ini mempercepat pemulihan dan lain sebagainya. Ya, kecuali. Nomor 7, 8. Nomor 8, peran gerontik memberi motivasi. Di sini adalah memberikan dukungan pada mereka kesehatannya. Ini jawabannya adalah ini 28E, 8E. Kemudian nomor 9. Nah, ini juga pernah keluar nih soal kayak gini. Pengkajian nyeri BB 8 65 65 TB 165 berarti 65 tuh 65 kali 0,9-nya itu berarti 65 kurangi 65 6,5 7 harusnya 58,5. Asam urat akupressure tapi menjadi menang perawat vokasi. Manakah yang dilakukan perawat geronti mengatasi masalah tersebut? Berarti dia harus ikut pelatihan dulu dong. 9. Pendidikan berkelanjutan. Ya, pendidikan berkelanjutan. Kenapa? Karena akupressure harus punya sertifikat kompetensinya. Jangan lupa, bukan hanya pelatihan aja. Bisa pelatihan, bisa workshop, bisa seminar, bisa in-house training, pendidikan berkelanjutan judulnya. Lebih cenderung ke sana. Jadi kalau pelatihan, pelatihan aja saja. Kemudian nomor 10 melakukan perawatan genetika. Lupa lah, lupa kalau sudah ada kata lupa ini membuat orang malu, ya udah confidentiality, ya udah. Itu idenya sudah ada, idenya sudah ada. Nomor 11, usam urat nyeri pada pernafasan sehingga semutan bulan Desember 4 tahun yang lalu tidak pernah merasa penyakit lalu dipijat meskipun jarak usaha 10 meter. Klien terbiasa mengendalikan emosinya. Nah, keluarga menjaga sasaran amarah dari klien manakah cocok coping. Coping ini memang coping keluarga ini yang bermasalah copingnya. Bagaimana keluarga mengatasi masalah ini ada coping. Kemudian nomor 12. Nomor 12. Nomor 12 silakan teman-teman saya santai dulu lah. Terlalu cepat kasihan. Nomor 12. Asma bronchial, lalu sesak napas kental lengket. Nah, kental lengket. Berarti ada kental lengket, kambuh. Nah, ya udahlah, bersihin jalan napas, bersihin jalan napas. Kalau bersihin jalan napas yang cocok yang mana? Batuk efektif. Batuk efektif, yo batuk efektif. Kalau pasiennya juga lengket, susah darah, batuk efektif. Masalahnya bersihin jalan napas. Jadi cari dulu masalahnya, baru Anda cari tindakan. Jangan dibalik. Cari dulu masalahnya, baru cari tindakannya apa. Ya. Kemudian nomor 13. Perawat tomcat mengunjungi lanjut pasien meninggal. Perilaku yang tunjuk coping tidak efektif. Contoh yang tidak efektif, coping yang tidak efektif gimana? Berarti mengabaikan perawatan diri. Benar. Contoh yang tidak efektif ya. Nah, nomor 14. Memberikan seksi pendidikan pegawai baru dengan topik penelantaran pasien usia lanjut. Membantu pegawai mengidentifikasi klien manakah yang sering menjadi korban penelantaran. Ini teori ya. Diingat-ingat aja lah. Nah ini. Sering terlantar kan ini. Udah sepuh. Kayak ibu saya. Ibu saya 85 teman-teman. Kemudian 15. 15. Menderita asam bronkial, mengeluh sesak, dahak kental, sudah dikeluarkan, klien malah berubah saya kambuh. Tindakan berarti apa? Udah kental. 15 sama ya, kental keluar suruh kental. Bersihin jalan napas. Cari dulu masalahnya, baru Anda ngambil tindakannya. Itu ya, itu yang selalu gunakan.
Kemudian nomor 16, poliklinik lansia mengalami selama sebulan mengaktifkan keluarganya mengatakan selama sebulan menunjukkan kesulitan berbicara bahasa. Ter- Tersesat walaupun di rumah, cenderung malas bergerak, kehilangan keinginan bekerja, kesulitan tiap malam. Berdasarkan jauh. Perawatannya adalah nomor 16 apa? Nomor 16 ini debatable nih. Data yang paling banyak aja cari. Data yang paling banyak, keinginan kesulitan tidur, malas bergerak, menunggu aktivitas keluarga selama bulan terus mengganggu aktivitas keluarga. Kesulitan berbicara, sering tersesat, malas bergerak. Ayo, mana nih? Saya juga pusing nih kalau untuk ini nih. B atau C ya nih jawabannya? B atau C? Penurunan self care bisa sih, self care bisa. Gangguan self keluarga bisa, tapi kalau untuk dia lebih ke self care untuk dia itu perawatan diri ya, perawatan diri ini lebih cenderung ke sini. Resiko ya, emang belum muncul. Nomor 17 nyeri membesar, kaki bisa nyeri, hipertensi, varises atau apa pernyataan fisiologis? Berarti penebalan, hilangnya elastisitas pembuluh darah karena ini terkait dengan varises, hilangnya elastisitas pembuluh darah. Kemudian nomor 18 apa pemeriksaan antromium BB 80 70 berat badan itu menyatakan tidak menyukai makanan bersantan dan asin, juga tidak merokok, tidak suka bergadang. Dari data faktor resiko yang tidak dapat diubah. Ingat, tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah. Di sini nomor 18. Umur ya. Di sini tapi tidak jelasan genetik, tidak ada penjelasan umur genetik ya. Tidak bisa dijelaskan. Tidak ada tentang genetik. Tidak ada keluarga dan lain sebagainya. Nomor 19. Pasien apa nih? Tergigit, berdarah, lidahnya, pijang. Wow, tergigit pasien pijang lagi melakukan tetanus. Berarti di kamar gelap ya. Isolasi bukan harusnya bukan kamar gelap. 19 isolasi. Kemudian 20 pasien 55 tahun menjalani obat katarak 2 jam yang lalu, duduk sendiri mengatakan ingin segera membuang air kecil, apa yang dilakukannya? Nah, pastinya ini jangan sampai meningkatkan tekanan intraokuler. Mana tindakannya nomor 20? Baru saja, baru 2 jam. Berarti dia minta dia di tempat tidur. Gimana enggak? Di tempat tidur aja 2 jam loh ya. 2 jam. Jangan turun. Setidaknya jalan itu meningkatkan tekanan takut pusing 2 jam baru jam yang lalu masalahnya. Di sana masalahnya. Bukan karena mengedan, bukan, tapi karena bisa bangun aja bisa meningkatkan tekanan intraokuler. Karena baru 2 jam. Memasang kateter, ya kalau pasiennya tidak punya masalah dengan itu, kenapa juga harus pasang kateter? Pasien kan kalau masih selama bisa, kenapa harus pasang kateter? Kalau masih bisa di tempat tidur. Kalau di katarak harus pakai kateter ya? Coba cek. Kalau katarak nomor 20. Saya juga takut salah. Justru itu, makanya. Kalau bangun itu bisa meningkatkan tempat ini tekanan intrakran ini okuler, makanya ini bukan operasi besar dan sebagainya. Siap, silakan. Nah, begitulah.
Logika berpikirnya begitu, saudara-saudara sekalian. Oke, nomor 20. Nantilah ditanyanya berapa benar berapa, ada yang mau maghrib katanya. Oke, sebentar silakan teman-teman maghrib, selamat maghrib. Doain kita supaya sehat, supaya mudah segala urusan. Doa. 21. Laki-laki tinggal istrinya sebagai dapat tidak pernah BAK ngomong sebelum. Sudah ya? Apa masalah utama tersebut? Pesan sudah. Coba cek yang nggak atas tadi sama nggak? Saya bolak balik nih soal bikin soal. Sama, sama. Coba nomor 2 ini belum ya? Kotor, kehilangan suaminya udah. Sama lagi. Memberi kesempatan. Ini ya, ini. Kemudian bentar dulu. Pengajian data. Oke. Nomor 23. Silakan. 23. Pasien tinggal bersama istrinya pada kasus tersebut. Nggak ada jawabannya, nggak datanya, nggak ada ya. Ya udah ngapain juga dengan istrinya. Emang kenapa? Nomor 23. Buanu soalnya nggak benar soalnya. Nah, nomor 24. Nomor 24. Nomor 24. Pasien wawancara tersebut tampak sedih banyak menunduk. Depresi ya. Pandangan kosong, banyak nunduk, depresi. Ya, gagal merawat istrinya. Kemudian nomor 25. Sering bangun malam hari, kesulitan akan tidur. Kembali badan lemas, sering merasa ngantuk di pagi hari. Pengajiannya apa nih? Nomor 25. Tidur. Status mental, benar. Kenapa status mental yang harus dikaji? Penjelasannya adalah mengkaji status mental untuk memahami penyebab gangguan tidur yang sering berhubungan dengan kecemasan atau stres pada lansia. Nomor 26. Nomor 26. Silakan 26 ya, berarti status mentalnya ya. Nomor 26, ayo. Menarik diri dari kegiatan lalu mengusahakan pada pribadi yang menghadapi kematian merupakan pernyataan sesuai dengan teori. Ya, penarikan diri lah. Penarikan diri. Bukan interaksi sosial, penarikan diri. Nomor 27. Pandangan kabur, menggunakan kursi roda, tidak mengalami penurunan kekuatan otot. Resiko jatuh. Resiko jatuh ya. Nomor 27, resiko jatuh. Nomor 8. Ini 28. Karena tahu menyinggung perasaan pasien sedang berbicara dengan suara keras dan hasil tes strain negatif. Manakah pendekatan yang ini yang paling baik untuk memantau komunikasi di atas, fasilitas komunikasi di atas? Rin, Swabah, sama Rin, Swabah, apa sih lagi? Weber, harus paham. Nomor 28, ayo, 28. Nomor 8 adalah berhadapan dengan biasa ya. Biasa. Kemudian nomor 29. 29. Wisma G, lalu dengan diagnosa multiple sclerosis, tambahkan pasien cemas, kondisi makin semakin buruk, murung, takut kondisinya, tidak bisa segera kembali berkumpul dengan anaknya dan bisa ke rumah. Apakah diagnosa? Takut ya, tidak kembali. Berarti ansietas berhubungan dengan perubahan fisiologis. Ya. Nomor 29A. 30. 30. Seorang laki-laki 78, Preda, banyak benar tuh.
hasil CAS Index skor 3, kemudian skornya 3, kemudian total, hasil mini stage exam 20 kerusakan meter berat, resiko jatuh, resiko sedang. Oh, Anda sudah paham ya itu yang CAS Index, kemudian mini mental state exam, kemudian kalau di anak Humpty Dumpty, ya gitu sudah masih kenal, masih ya. Berarti kerusakan mental, resiko jatuh, tergantungan, ayo ya udah berarti defisit perawat resiko ya, defisit perawatan diri. Ini mana nih? Defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri loh. Ini kenapa? Coba cek lagi. Defisit perawatan diri yang mana? Ya skor 3, lihat skor 3 apa? Skor 3. Ya, kasih indeks di materi kunci ada, sudah saya berikan di materi kunci. Jawabannya adalah terkait dengan mandi. Mandi. Kasih indeks, kemudian mini exit exam ada, sudah saya berikan ke Anda. Baik, 1 sampai 2, 1 sampai 30 benar berapa? 1 sampai 30 benar berapa? Salah setengahnya. Nggak apa-apa. Ini sudah saya share ya. Jawabannya karena suka ada yang nanya, jawabannya mana? Ininya mana? Ya, akhirnya saya buatkanlah saya yang ngalah demi kalian. Ngedabrus ya. 24, 24, 24, 20, mantap. 24, 20, mantap. Oke, teman-teman, sudah saya berikan, tinggal videonya yang belum saya berikan pada kalian ya. Eh, Jadi tinggal video nanti malam ya, videonya ya. Videonya. Nanti malam, berarti pembahasannya gerontik dan komunitas. Oke teman-teman, tadi siapa yang usul? Sudah ya untuk materi di apa? Materi di ini apa di materi umum sudah diberikan, berarti kita tinggal baca, mereview, Anda tinggal mereview, kemudian apa yang kurang, Anda tinggal direview ulang, apa yang bagus, eh, apa yang bagus, tolong tingkatkan lagi. Ingat loh ya, materinya yang umum sudah, kecuali materi-materi yang sifatnya profesi, ya ada yang 6 itu ya, belum saya berikan, belum semua. Walaupun materinya apakah budaya tuh sudah, transkultural nursing itu apakah budaya itu, transkultural nursing itu apakah budaya, bukan bahasa Indonesianya aja apakah budaya ya. Soalnya belum belum ya. Ada yang mau ini mau menjelaskan perbedaan jatuh, resiko jatuh dan resiko cedera. Eh, ini kan ada jawabannya di belakang itu. Ini siapa nih yang protes ini? Coba dilihat jawabannya di belakang itu. Perasaan saya sudah bikin jawabannya. Tuh di belakang jawabannya. Kalian itu nanya tapi belum baca dulu gitu. Nanya tapi belum baca. Sudah dibikin di bawah jawabannya. Dikasih supaya nggak hilang. Langsung di sono. Tuh ada pertanyaan tuh teman-teman. Bedanya resiko jatuh dengan resiko cedera. Bedanya opo? Baru jatuh,
Yo, coba ada yang bisa jawab resiko jatuh dan segera cedera. Biasanya bedanya apa? Ini ada jawabannya nih, ada jawabannya di belakang nih. Nih, sudah ya. Jatuh terkait dengan kalau perbedaannya, kalau kalau yang jatuh, pastinya mungkin lemah, pastinya lemah, ya, pastinya lemah. Misalnya GCS-nya, GCS, kebutuhan ototnya lemah, ya. Kemudian tidak dipasang pen dan lain sebagainya. Tapi kalau kekuatan ototnya lemah itu jatuh data-datanya. Kalau cedera lebih cenderung kepada terkait dengan cedera itu juga bahkan karena banyak yang jatuh bisa, karena lingkungannya juga yang tidak menunjang itu lebih cenderung cedera. Ya, ini kalau secara umum, kalau yang resiko jatuh itu adalah resiko seseorang mengalami jatuh dari posisi tegak, duduk, atau berbaring. Faktor yang meningkatkan resiko jatuh di dalamnya keseimbangan, penurunan otot, gangguan penglihatan, usia lanjut, efek samping obat, lingkungan tidak aman, licin, dan lain sebagainya itu jatuh. Tapi kalau cedera, berkaitan dengan kemungkinan mengalami kerusakan fisik akibat faktor termasuk jatuh, kecelakaan, paparan benda tajam. Ya, jadi resiko cedera lebih luas, mencakup kemungkinan kerusakan tubuh yang tidak berasal dari jatuh tapi faktor lain, terutama medis, prosedur, pengikatan, ketahanan tubuh itu jatuh. Jadi perbedaannya kalau resiko jatuh berfokus pada kejadian jatuhnya seorang menyebabkan hilangnya keseimbangan kalau jatuh. Kalau resiko cedera lebih luas mencakup kerusakan fisik baik jatuh maupun dari sumber lainnya. Itu ya perbedaannya. Silakan cari lagi. Cari lagi. Demikian teman-teman. Sama kalau di beberapa sumber sama aja. Tergantung gaya penulisan seseorang, ketidakefektifan manajemen dan ketidakpatuhan sama biasanya. Kerusakan kerusakan regimen pengobatan juga sama, ketidakpatuhan juga sama. Kalau beberapa sama ya, ada beberapa buku sama. Tergantung dari kebiasaan si penulis soal, biasanya harus sukanya kayak gimana. Ya, oke, oke, oke. Kita tutup ya teman-teman. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kayak, oh, pas soal komunitas kira-kira banyak. Tahun-tahun sebelumnya coba tanya buat teman-teman. Tahun sebelum itu banyak banget soal komunitas. Kenapa? Karena penekanan pada pendidikan ataupun penekanan sekarang adalah preventif dan promotif. PHBS itu domainnya domain komunitas. Mungkin tahun kemarin 60, 40, 60 komunitas, 40 non komunitas. Termasuk puskesmas dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Saya bilang banyak karena targetnya adalah pencegahan primer. Itu yang menjadi pokok, yang menjadi target utamanya di pencegahan primer. Itu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibaca materi-materinya sudah saya berikan ya.